Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Oke, jadi pada video kali ini gue akan membahas episode terbaru dari season ketiga kartun The Owl House yang berjudul For the Future. Nah, buat kalian yang belum lihat pembahasan mengenai episode sebelumnya, gue sangat menyarankan kalian untuk menonton video pembahasan itu terlebih dahulu. Dan dikarenakan gue akan membahas seluruh cerita dari episode ini, jadi sedikit peringatan, video ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode ini, mending nonton episode terlebih dahulu. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, kalau di episode sebelumnya kita diperlihatkan dengan kehidupan Luz dan kawan-kawannya ketika di bumi, di awal episode ini kita diperlihatkan dengan sudut pandang dari King yang harus berusaha untuk menenangkan The Collector agar tidak menghancurkan Boiling Isle. Di sini kita diperlihatkan dengan betapa besarnya kekuatan sihir yang dimiliki oleh bocil yang satu ini. Mulai dari merubah Lilith dan Hoodie menjadi boneka kayu hingga merubah struktur permukaan yang ada di kota Bonesborough. Kekacauan ini hampir mirip dengan peristiwa Weirdmageddon dari kartun Gravity Falls. Hanya saja dengan skala yang nggak begitu menyeramkan kartun tersebut. Sementara itu, ketika Ida berusaha menggapai King dengan mode Harvey-nya, tiba-tiba kutukannya mulai menguasai dirinya kembali. Yang mana ini merupakan pertama kalinya kutukan tersebut muncul ketika Ida berubah menjadi Harvey. Nah, hal ini kemungkinan bisa terjadi karena jiwa The Owl Beast menjadi ketakutan ketika melihat sosok The Collector. Yang mana di masa lalunya, The Owl Beast sempat berpapasan dan ingin ditangkap oleh sosok The Collector. Setelah itu, scene berpindah dan memperlihatkan Luz yang terbangun di sebuah dimensi perantara yang sempat ia datangi di episode Yesterday Live. Nah, di sana Luz sempat melihat sosok misterius yang sekilas memiliki sayap dengan kepalanya yang menyerupai tengkorak Titan atau King. Mungkinkah ini merupakan salah satu jiwa dari seorang Titan yang masih hidup? Well, kita lihat saja nanti. Luz pun ditarik oleh Amity dari dimensi tersebut, dan setelah itu mereka melihat kondisi dari Bonesborough yang kini sudah seperti dunia Maybelline. Hanya saja vibe-nya nggak semeriah dunia tersebut, dan rasanya dunia Maybelline memberikan hawa sinis yang lebih kental ketimbang Bonesborough saat ini. Oh ya, di momen ini terdapat juga setup untuk konflik antara karakter Willow dan juga Hunter, di mana dalam sepanjang episode ini Hunter terus dipenuhi dengan rasa kesal karena tindakan Belos yang membuat Flapjack harus mati. Sementara Willow-nya sendiri berusaha untuk menjadi yang paling kuat di dalam grup, namun sebenarnya ia sendiri merasa takut, tapi ia tidak ingin menunjukkan hal tersebut kepada teman-temannya. Scene berpindah dan memperlihatkan Belos yang sedang merangkak kesakitan, dan ia melihat sosok dari saudaranya yaitu Caleb yang terlihat sangat kecewa dengan semua tindakan Belos. Nah, ada kemungkinan bahwa sosok Caleb yang dilihat Belos saat ini adalah jiwanya Caleb yang terus menghantui Belos, atau mungkin juga ini merupakan bagian dari halusinasi yang dialami Belos ketika ia sudah dalam kondisi kritis. Nah, selain itu, pada momen ini gue juga baru menyadari bahwa tubuhnya Belos memiliki semacam kutukan yang cukup mengerikan, di mana tubuhnya akan terus memakan dirinya sendiri apabila ia tidak mendapatkan asupan dari sihir liar atau Palisman. Dan satu-satunya cara agar Belos bisa tetap hidup adalah dengan merasuki tubuh makhluk hidup lain. Tetapi, hal ini juga akan membuat tubuh dari inangnya akan ikut termakan oleh kutukan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam episode kemarin, di mana Belos telah merasuki berbagai hewan dan membuat hewan-hewan tersebut mati hingga menyisakan tulangnya saja. Dan juga ketika Belos keluar dari tubuhnya Hunter, kita bisa melihat bekas luka yang menunjukkan bahwa tubuhnya Belos sedang memakan tubuhnya Hunter secara perlahan. Cukup mengerikan ya. Sementara itu, Luz dan kawan-kawannya kini telah sampai di Owl House dengan kondisi dari rumah tersebut yang terlihat sangat kosong. Di sana kita diperlihatkan dengan Camilla yang berusaha memberitahu Willow kalau ia tidak perlu memaksakan dirinya untuk selalu terlihat kuat. Namun Willow masih tetap kekeh bahwa dirinya baik-baik saja, yang padahal Camilla sangat tahu apa yang dirasakan oleh Willow. Sementara itu di tempat lain, Luz dan Amity sedang membicarakan mengenai bagaimana seseorang dapat terhubung dengan Palisman mereka. Di sini Amity juga mengungkapkan bagaimana ia bisa terhubung dengan Palisman miliknya, dimana ketika ia menunjukkan tekadnya untuk menjadi penyihir hebat, tidak ada satupun Palisman yang mau mendatanginya. Namun ketika ia berserah diri dan berpikir bahwa ia akan memiliki jalannya sendiri, seketika ada satu Palisman yang akhirnya dapat terhubung dengan Amity. Nah, awalnya gue berpikir bahwa ini merupakan pemikiran yang aneh, karena Amity sendiri seperti nggak memiliki tekad yang kuat, namun dia masih dapat terhubung dengan Palisman miliknya. Tapi setelah melihat pembahasan dari orang lain, gue baru sadar bahwa inilah tekad terkuat yang dimiliki oleh Amity. Karena ketika ia berniat untuk menjadi penyihir hebat, sebenarnya itu merupakan impian orang tuanya dan bukan impiannya sendiri.
Nah, setelah itu, Hunter sempat melihat sebuah bintang yang terdapat King di atasnya. Mereka semua pun pergi menuju pusat kota, di mana awalnya kota tersebut terlihat sangat kosong, namun ketika sebuah gelombang sihir menyapu kota tersebut, seketika mereka melihat orang-orang di kota itu berubah menjadi boneka kayu. Perubahan ini sedikit mengingatkan gue dengan salah satu episode dari kartun One Piece ketika karakter Sugar mengubah orang-orang di Dressrosa menjadi boneka. Nah, tiba-tiba sosok The Owl Beast muncul dan membuat orang-orang di kota tersebut menjadi panik. Tapi untungnya King dan juga The Collector muncul untuk menyelamatkan mereka, dan ketika The Owl Beast dikalahkan, ternyata The Owl Beast sebenarnya sedang diperankan oleh Terra Snapdragon. Yap, apa yang kita lihat di sini adalah King berusaha menghibur The Collector dengan menunjukkan sebuah permainan yang bernama The Owl House, yang mana permainan tersebut seperti sebuah drama atau role-playing game. Setelah The Collector dan King pergi menuju kastil mereka, Luz dan kawan-kawannya bertemu dengan Metal Mule, Barkus, dan juga gadis yang satu ini gue selalu lupa namanya siapa. Mereka pun dibawa ke Hexside, di mana semua murid berlindung di sana dari serangan bintang milik Kolektor, yang mana bintang-bintang ini gak jauh berbeda dengan bola mata terbangnya milik Bill. Hanya saja bintang-bintang ini merubah orang-orang menjadi boneka kayu, sementara bola mata Bill merubah orang menjadi batu. Nah, di sana murid Hexside dipimpin oleh Basha dan juga sosok misterius yang bernama Mickey dan juga saudarinya. Nah, ketika Luz meminta bantuan kepada mereka untuk bisa melawan The Collector, Basha dan juga Mickey memilih untuk tetap diam karena menurut mereka sangat mustahil untuk menghadapi sang kolektor. Tanggapan ini beneran mirip banget dengan Stan yang enggan untuk membantu Mabel dan Dipper dalam menghadapi Bill Cipher. Sementara itu, The Collector dan King yang sampai di istana mereka disambut oleh satu-satunya orang yang tidak dirubah menjadi boneka kayu, yaitu Odalia, aka ibunya Amity. Nah, di sini Odalia ditugaskan hanya untuk merapikan boneka-boneka dan juga memasak makanan kesukaan The Collector. Ketika King dan The Collector sampai di kamar tidur mereka, The Collector meminta King untuk membacakan sebuah buku pengantar tidur, yang mana buku tersebut memberikan kita sebuah petunjuk mengenai asal mula dari The Collector. Nah, petunjuk tersebut berbentuk sebuah paragraf yang bertuliskan seperti ini. The Collector live long, we watch things pass. To preserve, to observe, we must amass. What flies, what swims, be it predator or prey. Seal them up so they may never fade. But should they meddle in our fare, we'll clean the planet and scorch the air. Yes, format paragraf ini beneran mirip banget dengan berbagai petunjuk yang ada di kartun Gravity Falls dan juga Amphibia. Sepertinya tren ini bakal terus ada ya selama kartun tersebut dibuat oleh alumni Gravity Falls. Nah, gue sendiri gak bisa memberikan jawaban yang pasti apa maksud dari paragraf ini, tapi dari yang bisa gue simpulkan, paragraf ini menjelaskan mengenai The Collector yang merupakan makhluk kuno yang telah hidup sejak lama. Mereka telah berkunjung ke berbagai dunia untuk melestarikan, mengamati, dan juga mengoleksi. Apapun yang ada di hadapan mereka akan dianggap sebagai suatu objek yang memiliki nilai, dan agar objek tersebut tidak menghilang, The Collector akan menyimpan mereka layaknya sebuah koleksi. Namun apabila objek tersebut berusaha melawan, maka The Collector akan menghancurkan tempat tinggal mereka. Nah, di bawah paragraf tersebut terdapat sebuah ilustrasi yang memperlihatkan sekelompok orang yang sedang mempersembahkan sesuatu kepada 3 orang kolektor. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya The Collector merupakan sebuah ras kosmik yang memiliki hobi dalam mengoleksi. Nah, bukti lainnya juga menguatkan asumsi ini adalah ketika King sedang berjalan melewati sebuah lorong di mana terdapat berbagai lukisan yang menunjukkan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, setelah itu King membawa boneka Hoodie yang ia temukan ketika Odalia sedang merapikan kumpulan boneka, dan King pun bertemu dengan Ida di penjaranya, yang mana penjara tersebut mengantarkan mereka ke tempat persembunyian Lilith yang sedang membuat ramuan untuk kutukannya Ida. Nah, ketika Lilith melihat bonekanya Hoodie, ia pun berusaha untuk berbicara dengannya, dan Hoodie membalas dengan kata-kata random seperti layaknya seorang boneka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang telah menjadi boneka sebenarnya masih memiliki kesadaran. Fakta ini membuat situasi ini menjadi semakin creepy ya. Nah, sementara itu, Belos akhirnya sampai di tempat penelitiannya, di mana ia melihat berbagai mayat dari Project Grimwalker, dan ia juga sempat melihat jiwa-jiwa dari para Grimwalker yang telah mati. You know what? Suasana ini sedikit mengingatkan gue dengan area The Abyss dari game Hollow Knight ya. Nah, setelah sampai di tempat penelitiannya, Belos berusaha merasuki salah satu tubuh Grimwalker yang tersisa. Tapi sayangnya tubuh tersebut tidak mampu untuk menahan kutukannya Belos, dan ia pun terpaksa pergi menuju kastilnya The Collector, di mana ia merasuki tubuhnya Rain yang sudah menjadi boneka. And boy oh boy, pemilihan Rain untuk menjadi wadahnya benar-benar sangat sempurna banget. Lu lihat aja gitu tampilannya, jadi creepy banget sumpah. Belos yang telah merasuki Rain kini langsung menemui The
Collector, di mana ia berusaha untuk menghasutnya. Awalnya The Collector tidak mempercayai hal tersebut, namun ketika ia sedang memata-matai King, The Collector melihat King sedang membuat sebuah rencana bersama dengan Ida dan Lilith untuk bisa mengalahkannya. Oh iya, di momen ini kita juga diberitahu bahwa ternyata kekuatan King dapat menetralkan kekuatan sihirnya The Collector. Itulah kenapa ras Collector di masa lalu membuat kelompok yang bernama Titan Trapper untuk bisa menghabisi ras Titan. Sementara itu, Luz dan teman-temannya memasuki lab rahasia milik Metallamiul dan mencoba untuk mengambil potongan ingatan Luz yang terdapat gambar glimpse yang digunakan oleh Philips atau Belos untuk berteleportasi menuju tengkorak Titan. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan glimpse tersebut, Willow mencoba untuk memberikan support kepada Hunter dengan menunjukkan foto ketika ia sedang bermain Fire Derby bersama dengan Flapjack. Tapi sayangnya, Hunter memberikan reaksi yang tidak disangka oleh Willow, yang mana hal ini membuat kondisi Willow menjadi semakin memburuk. Setelah Willow, Gus, dan Hunter keluar dari lab rahasia, kita pun akhirnya ditunjukkan dengan villain rahasia dari episode ini. Yap, dia adalah Kikimora yang selama ini menyamar menjadi Mickey. Jujur aja gue merasa agak bodoh sih karena nggak menduga plot twist ini bakal muncul, yang padahal harusnya udah kelihatan jelas banget bahwa ini orang merupakan Kikimora. Menurut gue keputusan dalam menjadikan Kikimora sebagai minor villain dalam episode ini merupakan keputusan yang kurang begitu bagus, karena menurut gue motif dari tindakan Kikimora terasa kurang ada pembangunan. Nah, motifnya sendiri adalah dia tuh pengen jadi semacam pemimpin baru di dunia kiamat ini. Mungkin kalau misalnya The Owl House tidak mengalami cancellation dan bisa mendapatkan full season, mungkin pembangunan villain dari Kikimora ini mungkin bisa bakal cukup berhasil lah gitu. Sementara Luz dan ibunya berhadapan dengan Kikimora, Emmety dan Metallamiul berhadapan dengan Basha, yang mana di sini terungkap bahwa Basha hanya ingin Emmety bisa kembali menjadi seperti dulu dan mereka akan menguasai Hexside bersama. Ya, motifnya sendiri nggak jauh berbeda dengan Kikimora, sama-sama kurang menarik dan kurang pembangunan. Nah, sementara itu, Hunter dan Gus harus menghadapi Willow yang sudah tidak mampu mengendalikan sihirnya. Mereka bertiga pun akhirnya terperangkap oleh sihir tanaman milik Willow, tapi untungnya sihir milik Flapjack tiba-tiba muncul dari tubuhnya Hunter, dan Hunter segera memberitahu Willow bahwa ia tidak perlu selalu terlihat kuat. Terkadang ia harus menunjukkan sisi lemahnya agar ia bisa mengendalikan dirinya. Seketika sihir Willow mulai melemah dan Hunter segera membawa mereka keluar dari tempat di mana mereka dipenjara. Sementara itu, Luz dan ibunya yang sedang diburu oleh Kikimora sempat melakukan perbincangan di mana kini Camilla merasa menyesal atas semua kesalahan yang telah ia perbuat. Selama ini Camilla sadar bahwa ia tidak pernah mengerti apa yang dirasakan oleh anaknya dan selalu berusaha untuk mengubah Luz untuk menjadi anak yang berbeda. Lewat perkataan tersebut, Luz pun akhirnya sadar apa yang selama ini ia cari, yaitu orang yang dapat mengerti dirinya. Seketika telur Palisman miliknya Luz mulai bersinar dan akhirnya Luz dapat menggunakan Palisman miliknya yang kini masih berbentuk orb. Setelah itu Kikimora muncul untuk menghabisi Luz dan teman-temannya, tapi tiba-tiba Metallamiul dan semua murid Hexside datang untuk menghentikan Kikimora, sementara Luz dan kawan-kawannya segera pergi menuju tengkorak Titan. Mereka pun akhirnya sampai di sana dan semuanya menyaksikan bagaimana Palisman miliknya Luz mulai mengambil bentuk hewan. Dan yap, hewan tersebut adalah seekor ular shape-shifting. Gue yakin hampir semua orang yang setia menonton The Owl House pasti sudah menduga kalau hewan Palisman miliknya Luz adalah seekor ular, karena ya semua petunjuk tersebut udah ada gitu, bahkan dari episode pertama. My book report. I think I knocked it out of the park. Gak hanya itu saja, momen yang paling gue tunggu akhirnya terwujud di episode ini. Yap, Willow dan Hunter akhirnya resmi menjadi couple. Akhirnya kita bisa mendapatkan couple yang bukan sesama jenis. Ya, meskipun pembangunan mereka berdua emang gak seluas Luz dan Emmety, tapi setidaknya hubungan mereka dibangun dengan cukup bagus lah. Dan gue sangat senang banget dengan akhir ini. Dari kejauhan, The Collector melihat Luz dan kawan-kawannya sedang bersorak bahagia dengan Belos di belakangnya yang mencoba untuk menghasut The Collector. Episode ini pun ditutup dengan The Collector yang mengucapkan kata-kata ini. I think I wanna play a new game. Permainan baru apakah ini? Well, kita lihat saja nanti di episode terakhir dari kartun The Owl House yang akan rilis sekitar 3 bulan dari sekarang. Oh ya, gue lupa membahas ada beberapa gambar menarik yang muncul di kredit episode ini. Mulai dari King yang sedang melihat Boiling Isle yang telah dirubah oleh The Collector, Metallamiul yang sedang berdebat dengan Basha, King yang sedang pesta minum teh bersama dengan The Collector dan semua anggota Emperor Coven, dan yang paling utama adalah gambar yang menunjukkan The Collector melihat King sedang memeluk Ida yang dalam mode Owl Beast-nya, beserta Lilith yang menjadi boneka di sampingnya. Gambar ini menjelaskan kenapa Ida dan Lilith tidak dirubah menjadi boneka, karena sepertinya The Collector mengerti apa yang dirasakan oleh King. Dan gambar unik terakhir adalah ketika Ida sedang memotong rambutnya Lilith hingga warna rambut aslinya kembali muncul.
Oke, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!